Chuyun langsung diserang oleh pohon roh yang ada di situ. Ia mengetahui bahwa formasi roh ini agak mirip dengan pohon wilau kuno. Terlihat manusia sapi juga diserang oleh pohon roh tersebut. Manusia api yang adalah Supreme Emperor tersebut mengatakan, kesampingkan dulu masalah di antara mereka. Lebih baik bekerja sama untuk menghancurkan pohon roh itu. Karena dikatakan oleh Supreme Emperor Api, Chuyun hanya punya pilihan untuk bekerja sama. Hanya dengan itu, maka bisa bertahan hidup dari serangan pohon roh tersebut. Namun saat itu pohon roh menantang agar Chuyun dan lainnya maju bersama-sama untuk melawannya. Sementara Chuyun setuju untuk bekerja sama, ia pun menyerang duluan dibantu oleh dua temannya yakni kera dan manusia sapi. Terlihat Chuyun menyerang menggunakan 13 pedang surganya. Namun ternyata Chuyun bukan menyerang pohon roh, melainkan menyerang Supreme Emperor Api. Chuyun berbohong dengan mengatakan bahwa ia adalah keturunan dari Suzuki Tianzun. Tapi Supreme Emperor Api tampaknya tidak percaya akan hal tersebut. Pohon roh meminta Chuyun untuk menyerahkan token keturunan. Kata Chuyun, semua keturunan dari Kaisar Zun diburu, jadi ia kehilangan token itu. Supreme Emperor Api menuduh bahwa Chuyun hanya berpura-pura menjadi keturunan dari Kaisar Zun. Tapi Chuyun memperlihatkan sesuatu yang adalah pohon hijau wilau kecil. Pohon roh mengatakan bahwa tanaman itu berasal dari makan pohon wilau kuno di langit berbintang. Akan tetapi pohon roh itu belum percaya sepenuhnya. Ia menyuruh untuk bersumpah dengan menggunakan darah Chuyun. Hanya dengan begitu, maka ia akan mempercayai Chuyun sepenuhnya. Tapi Chuyun menegaskan bahwa ia tidak berbohong, yang akhirnya pohon roh mempercayai Chuyun. Chuyun mengatakan bahwa ia terus diburu oleh kekuatan yang adalah Supreme Emperor Api. Chuyun memprovokasi bahwa Supreme Emperor Api yang telah menghabisi 73 anggota keluarganya. Jelas hal itu membuat pohon roh langsung menyerang kepada Supreme Emperor Api. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Chuyun juga menyerang Supreme Emperor Api dibantu oleh dua temannya. Supreme Emperor Api menyerang kepada pohon roh menggunakan api biru, sedangkan api merahnya diarahkan kepada Chuyun. Yang akhirnya api merah malah datang kepada pohon roh karena dipancing oleh Chuyun. Chuyun dengan berpura-pura mencoba menyelamatkan pohon roh dari serangan api. Pohon roh menganggap bahwa itu merupakan penyelamatan dari Chuyun. Ia pun kembali menyerang Supreme Emperor Api. Di saat itu Supreme Emperor Api akan menyerang pohon roh, tapi dihalau oleh Chuyun, sehingga Chuyun mendapat serangan tersebut. Chuyun terlihat berpura-pura meninggoy. Hal itu membuat dua teman Chuyun langsung menolong bosnya. Hal itu juga membuat pohon roh sangat marah, karena Supreme Emperor Api menghabisi keturunan dari Kaisar Zun. Pohon roh nampaknya akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Supreme Emperor Api. Dan ia lebih baik meninggoy di sini bersama Supreme Emperor Api, dikarenakan memang ia tinggal di sini. Supreme Emperor Api diikat oleh akar berambat dari pohon roh, tapi ia berhasil membakar pohon roh dengan kekuatan apinya. Setelah berhasil membakarnya, Supreme Emperor Api mengambil sesuatu dari pohon roh yang adalah warisan Suzuki. Namun muncul Chuyun di sana yang langsung menodongkan pedangnya. Ia memperlihatkan bahwa pohon wilau langitnya dapat merasakan kekuatan spiritual dari segala sesuatu. Chuyun menghabisi Supreme Emperor Api dan mendapatkan sepotong warisan itu. Sementara ternyata pohon roh belum meninggoy. Ia pun senang karena akhirnya ada yang bisa membebaskannya dari segel. Pohon roh mengatakan ini merupakan formasi perebutan tubuh yang telah ia persiapkan selama ribuan tahun. Walaupun Chuyun adalah keturunan dari Kaisar Zun, tidak akan bisa menolak ini. Tapi pada kenyataannya, hanya dengan hentakan kaki Chuyun, formasi itu bisa dipatahkan dengan mudah. Pohon roh bertanya-tanya apakah mungkin Chuyun bukan keturunan dari Kaisar Zun.
Kata Chuyun, tentu saja bukan, karena ia hanya punya pohon willow kuno tersebut. Chuyun pun menikam pohon roh tersebut hingga meninggoy. Pohon roh sangat marah karena Chuyun mengkhianatinya. Ia juga menduga bahwa Chuyun memakai nama palsu. Kata Chuyun, tentu saja. Dua teman Chuyun yang adalah kerada manusia sapi terkejut, ternyata itu sebenarnya palsu. Kemudian Chuyun bermeditasi di sana untuk menyerap sepotong warisan itu. Ia mengatakan harus menunggu sampai Kaisar Zun ditemukan. Namun di saat meditasi tersebut muncul seseorang yang mengatakan sudah lama tidak bertemu dengan Chuyun. Yang nampaknya itu adalah Bailey Baitian. Namun saat itu Chuyun langsung memakai topeng karena ia ingin menyamar. Ia harus memperjelas bahwa ras manusia bernama Chuyun dan ras iblis bernama Chuyun itu sama. Baitian memuji bahwa perkembangan kekuatan Chuyun meningkat setelah pertempuran terakhir mereka. Chuyun juga memuji Baitian yang ternyata bisa melewati pegunungan formasi secara langsung. Baitian mengatakan bahwa Chuyun sangat berani masuk ke dalam markas dari pimpinan klan iblis. Daripada itu, Chuyun juga harus mengetahui bahwa ia datang ke sini untuk menghabisi Chuyun. Chuyun menerima tantangan itu dan ia tidak takut apakah Bailey bisa melakukannya. Baitian langsung menyerang dengan kekuatan petirnya kepada Chuyun. Namun Chuyun menghindar dengan sangat cepat. Chuyun memberitahu agar buka akal pikiran dari Bailey bahwa tidak semua manusia itu keji. Bailey harus mempertimbangkannya. Disebabkan Chuyun mengatakan hal itu karena Chuyun tidak memenuhi syarat untuk menasihatinya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Bentrokan sengit kekuatan pedang juga terjadi di sana. Bentrokan kekuatan tersebut membuat topeng Chuyun menjadi hancur. Baitian yang melihat Chuyun terkejut. Ternyata itu adalah Chuyun. Emang benar Chuyun, siapa lagi dong? Kata Chuyun, ia memang adalah Chuyun ras manusia. Ia juga bisa disebut sebagai Lo Yun atau Liu Yun. Diperlihatkanlah waktu itu Baitian menanyakan kepada Supreme Emperor yang ia sebut sebagai ayahnya. Mengapa ayahnya mengurung semua ras manusia? Kata ayahnya, karena ras manusia itu licik dan pengkhianat. Baitian akan mengetahui yang sebenarnya setelah menjadi dewasa. Kembali ke masa sekarang, Baitian lebih percaya perkataan ayahnya bahwa memang benar ras manusia hanya akan menipu ras iblis. Ia pun langsung menyerang kepada Chuyun. Chuyun sambil bertahan dari serangan Baitian menjelaskan bahwa waktu itu ia datang ke ras iblis dan menyembunyikan identitasnya hanya untuk melindungi dirinya. Kata Chuyun, tidak peduli apa statusnya, yang pasti adalah ia dan Baitian adalah teman dekat. Akan tetapi Baitian mengira bahwa Chuyun hanya menggunakannya untuk membongkar kekuatan dari klan iblis. Selanjutnya Baitian terus menggunakan kekuatan petir, namun dihalau oleh dua teman Chuyun yang adalah kerada manusia sapi. Kera mengatakan bahwa suku mereka ditindas oleh suku lain. Untungnya saja ditolong oleh Chuyun. Jadi wajar saja jika ia membantu bos Chuyun. Manusia sapi juga menegaskan kepada Baitian bahwa ia bukan budak dari Chuyun, melainkan ia adalah teman dari Chuyun. Mendengar hal itu, Baitian tidak percaya bahwa klan iblis bisa berteman dengan manusia. Ia pun akan menyerang lagi dengan kekuatan petirnya. Akan tetapi serangannya dihalau kembali oleh para wanita rubah. Salah satu wanita rubah bilang bahwa Chuyun menyelamatkan salah satu dari klannya. Dengan begitu, maka Chuyun juga menjadi bagian dari keluarga klan rubah. Jadi wajar saja jika anggota keluarga saling membantu. Mendengar hal itu, Baitian mengingat waktu itu ketika ia diceramai oleh bocil perempuan bahwa anggota keluarga harusnya memang saling membantu. Namun tampaknya itu belum membuat Baitian menyadari. Ia kembali akan menyerang dengan kekuatan pedang besarnya kepada Chuyun. Saat itu Chuyun langsung menggunakan kekuatan ruangnya untuk menghancurkan pedang besar milik Baitian. Chuyun menyuruh para wanita rubah dan teman-temannya untuk melarikan diri melalui celah portal yang ia buat. Karena Chuyun bisa mengatasi hal ini, Baitian menanyakan mengapa Chuyun membiarkan mereka pergi. Kata Chuyun, jelas anggota keluarga adalah hal yang penting yang harus dilindungi.
Betian kembali mengingat waktu itu bocil perempuan akan menggambarkan pohon. Karena ibunya bocil perempuan mengatakan hanya perlu mengukir nama di pohon itu. Dengan hal itu akan selalu melindungi Betian. Betian mengatakan bahwa kata ayahnya manusia seperti itu. Namun ia merasakan bahwa manusia itu berbeda. Karena ia dianggap sebagai keluarga oleh bocil perempuan waktu itu. Betian menjadi bingung apa yang salah dan apa yang benar. Ditegaskan oleh Chuyun, hari ini ia akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, yakni dengan pertarungan mereka berdua. Mendengar hal itu, Betian pun akan meladeni tantangan dari Chuyun. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka. Akan tetapi Chuyun dengan hentakan jarinya bisa mementalkan Betian. Betian yang merasa bahwa kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Chuyun. Ia pun membakar kekuatan spiritualnya untuk bisa mengimbangi kekuatan ruang dari Chuyun. Chuyun mengingatkan agar Betian hentikan membakar kekuatan spiritual, karena ia tidak akan memakai kekuatan ruang. Chuyun mengeluarkan formasi serangan pedang untuk menyerang. Tapi Betian tampaknya tidak peduli. Bahkan jika Chuyun menggunakan kekuatan ruang, ia yakin bisa mengalahkan Chuyun. Betian mengeluarkan kekuatan bola petir dari pedangnya, sedangkan Chuyun menyerang dengan serangan Phoenix. Chuyun pun mengeluarkan kekuatan api sejati Juyang. Phoenix Chuyun juga berbicara bahwa Chuyun adalah penyelamat dari klannya. Dikatakan oleh Phoenix, jika bertemu dengan seorang yang baik, maka ia juga harus seperti itu. Mendengar hal itu, sontak Betian mengingat ketika bocil perempuan ditikam oleh prajurit klan iblis. Setelah selesai menggambar wajah Betian di pohon, Betian baru menyadari bahwa sebenarnya ialah yang menghabisi bocil perempuan waktu itu. Kemudian Chuyun menyerang dengan kekuatan apinya yang berhasil membuat Betian menjadi tumbang. Betian meminta untuk dihabisi saja oleh Chuyun, karena meninggoy di tangan Chuyun merupakan sebuah kebanggaan baginya. Tapi Chuyun tidak menghabisi Betian. Ia mengatakan bahwa Betian telah mencoba yang terbaik untuk menjadi murid dari Supreme Emperor Yingho. Sudah saatnya sekarang untuk menjadi diri Betian itu sendiri. Karena ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia dan Betian itu merupakan teman dekat. Namun tiba-tiba saja muncul cahaya yang adalah kemunculan dari Supreme Emperor Yingho, yang adalah pemimpin dari klan iblis. Ia pun menyerang Betian yang telah mengkhianatinya karena bergabung dengan Chuyun. Di saat itu, Betian menyuruh Chuyun dan lainnya pergi dari sini. Tapi ditegaskan oleh Supreme Emperor Yingho, ia tidak akan membiarkan Chuyun dan teman-teman pergi dari sini.